Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menjadikan kita orang yang beriman. Iman adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena iman ini, nikmat ini ada nikmat yang tidak ada hubungannya dengan badan. Ini nikmat yang paling kecil. Seperti nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat rumah, mobil yang bagus, istri yang cantik. Ini termasuk nikmat yang kecil. Di atasnya nikmat itu adalah nikmat yang ada hubungannya dengan badan. Seperti sehat, nyaman. Ini nikmat lebih besar daripada nikmat yang oleh kita dianggap. Ya memang sebetulnya nikmat itu tidak ada nikmat yang kecil. Semuanya nikmat yang dari Allah itu, nikmat dari Allah tidak ada yang kecil, semuanya besar. Tapi apabila dibandingkan dengan nikmat yang tidak ada hubungannya dengan badan, maka nikmat itu nikmat kecil. Sehingga untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar, semuanya dikorbankan oleh manusia. Harta akan dikorbankan untuk mendatangkan sehat. Dikatakan misalnya nikmat sebesar nikmat sebesar kerajaannya sebesar kerajaannya Harun ar-Rasyid saja, ini masih lebih besar nikmat hilangnya haus. Sehingga dikatakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai Tuhan, seandainya engkau ada di padang pasir yang sangat luas, jauh di barat, jauh di timur, jauh alam tidak ada orang. Kamu dalam keadaan haus sekali. Ada orang yang bawa satu gelas air yang putih jernih. Dikatakan kepada engkau, saya akan berikan air satu gelas ini kepada engkau, asalkan kerajaan kamu diberikan kepada saya. Artinya airnya itu ditukar dengan kerajaan Harun ar-Rasyid. Bagaimana pendapat kamu? Ya akan saya tukar kepada orang itu, kata beliau. Kenapa? Karena nikmat kalau kita tidak minum, saya akan binasa.
Jadi tidak ada artinya nikmat-nikmat harta yang begitu besar, sebesar kerajaan Harun ar-Rasyid, kalau dibandingkan nikmat air, yang air itu ada hubungannya dengan kehidupannya, dengan badannya ini, apakah tidak ada apa-apanya? Kenapa? Karena nikmat yang ada hubungannya dengan badan lebih besar daripada nikmat yang tidak ada hubungannya dengan badan. Di atasnya lagi adalah nikmat yang ada hubungannya dengan rohani. Ya, dengan keimanan. Makanya kita rela mengorbankan segala-galanya demi datangnya keimanan ini. Makanya kita usahakan bagaimana iman kita selalu meningkat. Dari hari-hari selalu ada peningkatan. Sehingga kenikmatan kita ini tidak ada kesirikan. Iman yang tidak ada kesirikan sama sekali. Sehingga kita tidak yakin bahwa makhluk itu mendatangkan manfaat. Makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Datangnya manfaat, datangnya mudarat tergantung kepada Allah. Makhluk itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, butuh kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, tidak butuh kepada makhluk. Apabila Allah berkehendak, dengan makhluk bisa datang manfaat, bisa datang mudarat. Apabila Allah berkehendak, dengan makhluk bisa datang manfaat, bisa datang mudarat. Apabila Allah berkehendak, tanpa makhluk bisa datang manfaat, bisa datang mudarat. Ini keyakinan seperti itu yang perlu ditanam dalam hati kita. Sehingga kita tidak ada keyakinan sekalipun, tidak takut kepada siapapun, karena yang datangkan manfaat, datangkan mudarat adalah Allah. Hadirin yang mulia, kalau kita yakin semacam itu, kita akan tenang. Karena kita tidak akan merasa ada apa-apa kepada makhluk ini. Yang ada apa-apa tergantung kepada Allah. Sehingga sahabat-sahabat itu merasa tenang dalam keadaan bagaimanapun. Ketika sahabat akan melintasi lautan, Sayyidina Ala al-Adrami dengan 3.000 pasukannya akan menyeberangi lautan. Sahabat tidak yakin, sahabat yang menenggelamkan itu bukan lautan. Yang menenggelamkan itu Allah. Allah Ta'ala bisa menenggelamkan di daratan, juga bisa menenggelamkan di lautan. Sehingga ketika Sayyidina Ala al-Hadrami ketika di hadapannya lautan, Sayyidina Ala al-Hadrami menoleh ke belakang. Wahai tuan-tuan sekalian, kamu tunggu, saya akan melewati lautan ini. Apabila saya tenggelam, maka kalian pulang. Tapi apabila saya tidak tenggelam, maka ikutilah kami. Ketika mulia, Sayyidina Ala bin Abi Thalib dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung melewati lautan, dan semua jemaah-jemaahnya, semua rombongan-rombongannya sebanyak 3.000 orang itu lewat di atas lautan ini tanpa kaki kudanya pun, kaki kendaraannya pun disentuh oleh air. Bahkan di tengah lautan sana, jemaahnya ada yang mengatakan, wahai Amir, wahai pemimpin, ini tempat air ini jerigen ya. Dulu itu jerigennya tidak seperti jerigen segini, ada kulit di ujungnya dikasih dikasih kolo itu untuk dijadikan tempat air itu. Dikatakan kepada Amirnya, Amir, ini lautannya mengambil jerigen saya. Gimana itu? Amirnya menjawab, apakah jerigennya kamu halal? Iya, halal, jerigen halal. Oh, kalau begitu minta kepada Allah. Ya Allah, jerigen saya diambil oleh lautanmu ya Allah. Kembalikan ya Allah. Karena sahabat tahu bahwa yang mengembalikan itu bukan siapa-siapa, yang mengambil, yang pada hakikatnya yang mengambil Allah Ta'ala, yang mengembalikan Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Maka hadirin mulia, ada ombak menghembuskan jerigennya ke atas, ditangkap oleh sahabat dan dipamir-pamirkan kepada orang-orang, ya ini ini jerigen halal.
Seperti itu kan. Jadi sahabat tidak takut kepada apapun. Karena yang menenggelamkan bukan lautan itu. Ya, menenggelamkan lautan. Sehingga tidak takut kepada lautan. Kalau udah tenggelam, ya, Nabi Musa lewat di lautan tidak tenggelam. Kalau Allah menenggelamkan, siapa namanya? Sepunya Nabi Musa itu siapa? Korun justru tenggelam di daratan. Jadi urusan tenggelam tidak tergantung kepada makhluk, tidak tergantung kepada lautan, tidak tergantung kepada apa, tapi tergantung kepada zat yang maha menenggelamkan. Tenggelam bisa di lautan, juga bisa di daratan. Hadirin mulai, maka keyakinan semacam itu, tidak adanya makhluk, tidak adanya manfaat, tidak adanya mudarat itu, bagaimana tertanam dalam hati kita? Sehingga kita merasa tenang dengan apapun yang terjadi. Sehingga kita akan selalu merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apapun yang terjadi kepada kita semuanya adalah Allah yang mentakdirkannya. Kalau Allah berkehendak kita menjadi orang yang sehat walaupun tanpa obat, Allah bisa mensehatkan kita. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sakit, dengan obat pun bisa sakit. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, dalam perjalanan biasa, ada kayu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, kayu mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah kayu yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Adalah kayu yang menyembuhkan segala penyakit. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil sebagian akar kayu itu. Selang beberapa hari kemudian dalam perjalanan, sahabat betul-betul adanya sakit. Kayu tadi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah kayu yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil sebagian, direndam ke air dan diminumkan kepada orang yang sakit tadi, kepada sahabat yang sakit. Masya Allah, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu diminum, tidak lama orang itu meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia. Sudah, setelah beberapa hari kemudian, sahabat ada yang sakit lagi. Kayu itu mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami adalah kayu yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka Rasulullah SAW menjawab, beberapa hari yang lalu sahabatku telah minum engkau, namun tidak menjadi sembuh, justru menjadi asbab kematiannya. Maka kayu itu menjawab, ya Rasulullah, ketika saya diminum oleh manusia sampai ke mulut, sebelum sampai ke tenggorokan, maka saya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah saya akan menjadi asbab kesembuhannya atau akan menjadi asbab kematiannya? Maka saya bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun saja yang terjadi kepada manusia di dunia ini tergantung perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi sesuatu yang manfaat atau menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Racun sekalipun, hadirin yang mulia, racun menjadi sesuatu yang mematikan. Menjadi sesuatu yang mematikan apabila Allah berkehendak mematikan dengan racun itu. Sayyidina Khalid bin Walid ketika dakwah, ya, ketika berdakwah, karena dakwanya sahabat tetap mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka ketika dakwah seperti itu, kalau memang seperti itu, coba ini minum racun. Diminum racun. Sayyidina Khalid bin Walid mempunyai penyakit, kebiasaannya Sayyidina Khalid bin Walid punya penyakit sakit perut. Masya Allah, Sayyidina Khalid bin Walid mengambil itu minuman, membaca racun itu, ya, mengambil racun itu dengan baca Bismillah la yadurru masmi syai'un fil ardi la bisma wa wasam, diminum. Alhamdulillah. Karena yang mematikan bukan racun itu.
Justru dengan minum racun itu, Sayyidina Khalid yang biasanya sakit perut, Allah sembuhkan. Jadi urusan masalah ada manfaat mudarat itu tidak tergantung kepada siapapun. Justru siapapun tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada yang maha berbuat. Apakah dijadikan manfaat atau dijadikan mudarat. Hadirin yang mulia, ini perlu diperjuangkan kepada kita sehingga kita betul-betul mengesahkan Allah. Orang-orang Mekah dulu, ya. Orang-orang Mekah dulu bukan tidak tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha membuat. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza qila lahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang memasukkan siang kepada malam, la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan, orang Mekah itu mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan semuanya. Tetapi kalau Allah Ta'ala sendiri, mereka mengatakan kalau Allah sendiri, tidak mungkin. Makanya yang paling dibenci oleh orang-orang yang paling dibenci oleh orang-orang musyrik dulu itu bukan apa yang dibenci apabila mendakwakan kalimat tauhid, mengesahkan Allah, itu yang paling dibenci. Kenapa? Karena mereka itu tidak mungkin hanya dengan Allah satu bisa menyelesaikan masalah. Sehingga adalah di sekitar Baitullah itu ada 360 berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah itu secara bergantian setiap harinya. Masya Allah. Hadirin mulia, itu semua tentang kalimat ikhlas. Tidak kita tidak menafikan kalimat amal, ya, tidak menafikan kalimat amal. Artinya walaupun seperti itu kita tetap amal, ya, karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Memang hakikatnya seperti itu, tapi amal tetap dilakukan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya terhadap saya sendiri, terutama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan saya dan kepada umat seluruh alam. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.